Bagaimana mungkin sidang hari ini? Bisa jelaskan kemana sidang hari ini? Alhamdulillah sidang Saipul Jamil hari ini semua berjalan lancar. Hari ini adalah agenda sidangnya adalah yang terakhir. Jadi penandatanganan pemeriksaan perkara. Nah, setelah tadi udah selesai tanda tangan oleh para pihak, dalam hal ini adalah kejaksaan dan kuasa hukum dari Saipul Jamil. Kemudian tinggal nanti selebihnya panitra sama majelis hakim pengadilan tipikor. Setelah itu kemudian baru nanti akan dikirim ke Hakim Agung untuk diteliti dan diadili atau diputus. Artinya yang memutuskan itu Mahkamah Agung, Bang, ya? Nanti yang mengadili dan memutus dan memeriksa perkara ini adalah Mahkamah Agung nanti. Karena ini PK. Kira-kira berapa lama, Bang, hasilnya? Prosesnya berapa lama sampai? Kalau mengenai berapa lama kan kami belum bisa memastikan karena ini masih proses kan. Jadi karena kewenangannya adalah dari pihak majelis sendiri yang bisa yang mengetahui berapa lama prosesnya. Berarti udah nggak ada sidang lagi Bang minggu depan? Hari ini udah sampai minggu depan udah nggak ada agenda sidang lagi karena hari ini terakhir terkait sidang PK yang diajukan terhadap yang diajukan oleh Saipul Jamil. Bang, biasanya memakan waktu berapa lama sih, Bang? Apakah lebih dari 1 bulan kah? Atau dalam waktu 2 minggu, seminggu, atau berapa lama, Bang, kira-kira, Bang? Kalau untuk bicara berapa lama kita nggak bisa memastikannya, tapi biasanya di atasnya lebih dari 1 bulan. Karena ini sifatnya kan nasional kalau untuk pemeriksaan perkara di tingkat Mahkamah Agung. Harapannya Bang? Harapan kita adalah dengan diajukannya peninjauan kembali ini, mudah-mudahan kami sebagai tim advokat, tim kuasa hukum dari kantor hukum Haiti, Saipul Jamil, optimis bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh Saipul Jamil melalui kantor hukum Haiti bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung. Kondisi Mas Saipul Jamil sendiri gimana sekarang? Seperti yang tadi kita sama-sama melihat dari virtual, beliau kondisinya sehat. Mbak Indah sengaja datang hari ini mungkin? Iya. Ya kemarin soalnya kan kemarin aku nggak bisa datang yang minggu kemarin itu, dan pas virtual juga dia sempet pas minggu kemarin itu pas sempet kayak nanyain saya gitu, kata Bang Sam, hari ini saya sempetin datang. Tadi saya pikir kan sebenarnya dia udah ngomong gitu tadi kan, karena di mute kan, udah di mute, dan memang saya menyampaikan ke Bang Lino juga ya kalau dia ngucapin aku happy birthday gitu, dia ngucapin aku ulang tahun gitu, tapi kan tadi di mute gitu disuruh. Jadi aku tadi pikir ini sidang sekarang ini udah langsung putusan, Bang Lino, ternyata belum ya, masih harus sabar lagi nunggunya gitu, harus sabar lagi pihak keluarga semuanya. Jadi ya kita selalu berharap bahwa sidang ini bisa cepat Bang Haji bisa benar-benar mendapatkan keputusan bahwa Bang Haji itu bisa kapan bebasnya gitu. Kalau sekarang kan kita masih meraba-raba ya Bang Lino ya, kita masih meraba-raba. Yang mudah-mudahan permohonan dikabulkan dan segera bebas, amin. Itu aja sih. Jadi antusias banget ya Mbak Indah. Ya karena kan ini selama pandemi nggak bisa ketemu ya, udah lama banget ya Bang. Sama pandemi waktu itu saya sempet waktu ulang tahun Bang Haji bulan Juli ya, saya bisa dikasih masuk walaupun sebentar gitu. Itu pun hanya kasih kue aja gitu. Dan ini selama pandemi benar-benar gak ketemu. Tapi alhamdulillah udah berapa bulan ini kita bisa ngirim makanan ya Bang. Kalau makanan walaupun tanpa teman-teman media kita juga selalu kirim makanan, dan yang paling penting setiap hari Jumat ya dari kedai Love People itu Bang Haji selalu pengen kirim makanan 100 atau 500 Bang setiap minggu itu ya. Jadi setiap hari Jumat, ini Jumat kan, jadi dari kedai kadang dia minta dikirim makanan untuk habis sholat Jumat itu dia makan sama teman-temannya di masjid di dalam gitu. Jadi Berapa Bang Lino bisa jelaskan lagi nggak Bang? Penegasan aja Bang, isi penandatanganan berita acara itu apa aja sih Bang isinya itu? Kalau isi berita acara penandatanganan yang tadi itu kan kita tidak membacanya langsung tentang, tapi garis besarnya adalah catatan dari panitra terkait proses persidangan dari awal sampai sekarang. Nanti berdasarkan itu setelah dirangkum semua, inilah yang hari ini kita tanda tangan semua
sudah ditandatangan, kemudian nanti dari majelis yang ada di sini, majelis tipikor, baru hasilnya akan dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi garis besarnya adalah hanya menceritakan atau mencatat tentang permohonan, kemudian jawaban dari kejaksaan dan hasil pemeriksaan mulai dari pertama sampai sekarang. Nah, hasil itulah yang dirangkum dalam berita acara, kemudian itulah yang disampaikan ke Mahkamah Agung. Berarti penandatanganan Bang Ipul juga tanda tangan ya Bang? Kalau Bang Ipul untuk penandatanganan berita acara ini coba sebatas kuasa. Kuasa Untuk berita acara, karena yang bersangkutan kan situasi seperti ini hanya bisa hadir melalui virtual, jadi semua sudah dikuasakan oleh Saipul Jamil terhadap kuasa hukum kantor Bunaiti untuk menandatangani berita acara. Bang Samsul sendiri gimana mungkin menyaksikan proses sidang dari awal hingga hari ini? Ya, semoga tetap semangat lah. Lelah ya. Iya, lelah banget ya. Semoga tidak menyerah. Semoga hasilnya diterima, memudahkan urusannya teman-teman pengacara dalam satu kerja. Ya? Bang, kalau misalkan PK-nya nggak di ACC Bang sama Mahkamah Agung, itu berarti itu langkahnya apa lagi Bang? Kalau untuk upaya hukum luar biasa ini adalah upaya hukum terakhir. Itu terakhir. Jadi namanya upaya hukum luar biasa. Andaikan dikabulkan, maka masa hukuman yang tadinya yang kita ajukan terhadap putusan tindak pidana korupsi yang hukumannya 3 tahun, kalau dikabulkan akan berkurang. Tapi andaikan ditolak, misalkan ditolak oleh Hakim Agung, maka putusan akan tetap seperti semula. Berkurangnya berapa lama? Berkurangnya berapa Bang? Jadi berapa? Untuk berkurangnya berapa lama gitu? Berkurang. Kalau kita itu kan tergantung nanti dari Majelis Hakim Agung, tergantung dari pertimbangannya. Kalau misalkan bukti-bukti yang kita ajukan kan menurut kita adalah bukti cukup kuat, bisa memberikan pertimbangan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim Agung, bisa mengambil putusan atau bisa mengurangi masa hukumannya Saipul Jamil dalam permohonan PK ini. Artinya kalau tidak dikabulkan berarti masa hukuman tetap berjalan seperti semula, artinya menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Bang, seandainya nggak dikabulkan nih Bang, kira-kira bebasnya kapan sih Bang? Kalau kita bicara masa hukuman yang sudah dijalani oleh Saipul Jamil, akumulasinya kan 8 tahun. Nah, terhitung mulai tanggal 19 Februari 2021 sudah 5 tahun. Nah, setelah dikurangin masa potongan tahanan, terus kemudian ada istilah namanya remisi selama remisi sampai dengan tahun 2020. Jadi diperkirakan menurut catatan kami ya, itu sekitar tahun ini keluar. Tahun ini Bang? Iya. Detail bulannya kapan gitu-gitu? Kalau kami bisa menyebut, menurut catatan kami, kalau kami bisa menyebut, yang lebih akurat itu kan dari pihak lapas, tapi menurut catatan kami adalah sekitar bulan November. November Bang? Ya. Itu tanpa PK ya Bang ya? Itu tanpa PK Bang? Bulan November tugas. Itu kalau kita belum bicara ada pengaruh dari putusan PK ini. Kalau andai kan PK misalkan dikabulkan dan kemudian berkurang, jadi bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya tidak, menurut catatan kami ya sekitar bulan November atau bulan September ya. November udah dikurangi remisi 2021 atau belum tuh? Nah, itu belum dikurangin remisi tahun ini, tahun 2021 itu total remisi yang harus diterima oleh seorang narapidana, terus misalnya Saipul Jamil adalah untuk tahun 2021 itu adalah 6 bulan. Nah, itu belum dikurangin remisi 2021. Itu belum dihitung. Yaudah. Siap. Thank Terima you. kasih Pak.